Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang sebuah jemaat, yaitu jemaat Tesalonika. Kalau saudara pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 17, saudara menemukan bahwa jemaat Tesalonika ini merupakan hasil dari perjalanan misi Paulus. Pada saat itu saudara ya, kalau dalam pasal 17 itu paling tidak ada 3 kota, dia datang ke Tesalonika, lalu ke Berea, kemudian dia ke Athena. Kalau saudara pertemukan di dalam cerita Kisah Para Rasul pasal 17 ini, Paulus itu tidak begitu lama di Tesalonika. Tetapi pelayanannya punya dampak yang luar biasa. Kenapa? Kalau saudara perhatikan baik-baik ketika dia pergi ke Tesalonika, jemaat orang-orang di sana pemikirannya lebih terbuka. Kenapa lebih terbuka? Karena Tesalonika itu adalah sebuah kota pelabuhan di mana banyak sekali berbagai macam ragam dan budaya ada di situ. Sehingga apa? Ketika Paulus masuk, mereka yang penasaran mau belajar, mereka ikut Paulus. Bahkan dikatakan ada perempuan-perempuan terkemuka menjadi percaya ketika pemberitaan Paulus disampaikan di dalam jemaat Tesalonika. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini diketahui oleh orang-orang Yahudi, penganut Yudaisme pada saat itu saudara, sebagai sebuah ancaman. Nah karena perempuan-perempuan terkemuka ini adalah istri para pengusaha, istri para pejabat, akibatnya pejabat tidak bisa dihasut untuk menghancurkan Paulus. Lalu mereka mengadakan kerusuhan di pasar. Mereka bekerja sama dengan para preman. Mereka melakukan kerusuhan di pasar supaya pemerintah turun tangan mengamankan, lalu tanya penyebabnya apa? Oh penyebabnya karena ada satu orang yang menggoncangkan seluruh dunia datang ke Tesalonika, dikatakan demikian. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, pemerintah berkata kepada Paulus, udah gini aja deh, kamu keluar dari Tesalonika secara diam-diam ya. Silahkan keluar saja supaya kerusuhan tidak semakin meluas. Nah itu latar belakangnya. Nah saudara, lalu setelah keluarnya Rasul Paulus, jemaat yang begitu muda ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan Tesalonika ini adalah bukan hanya kota dagang, kota pelabuhan, tetapi juga kota provinsi dari Makedonia yang termasuk kota yang besar bagi kerajaan Romawi. Akibatnya apa saudara yang terjadi? Orang yang baru percaya ini berhimpun dalam persekutuan, tetapi mereka mengalami yang namanya aniaya. Mereka juga diserang dengan ajaran sesat. Nah, Paulus punya kepentingan untuk mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tetap mengikuti ajaran Tuhan. Makanya ketika saudara bertemu dengan 1 dan 2 Tesalonika, Paulus itu berbicara perkara-perkara yang sederhana. Setuju gak? Yaitu apa? Praktek kehidupan dalam kebenaran sehari-hari. Karena apa? Memang jemaatnya masih muda. Beda dengan Roma. Paulus banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya doktrinal dan cukup mendalam. Bisa tangkap sampai di sini saudara? Ya. Jemaat Tesalonika sangat membutuhkan arahan-arahan praktis. Sehingga mereka yang masih muda dalam iman ini, mereka dapat mengikuti ajaran Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu penekanan dari ajaran sesat adalah mereka menyampaikan bahwa Yesus segera datang. Bahwa Yesus akan datang secepatnya. Sehingga apa saudara? Sehingga orang-orang jemaat Tesalonika ini perlu dikuatkan. Supaya apa? Mereka lebih mementingkan bukan tanggal, bulan, tahunnya Yesus datang. Tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Amin saudara. Saya ingat banget dulu waktu pelayanan di mahasiswa. Ada pengajaran ya, dari Korea. Menyatakan bahwa Yesus akan datang tanggal, kalau tidak salah tanggal 25 Oktober. Tahun berapa waktu itu? Itu disebar pakai kartu-kartu kecil di Metro Mini. Kuantas Bima, Metro Mini, Kopaja. Kenapa saya hafal? Karena memang waktu itu naik itu. Sebar semua. Bahkan ada juga yang di Pasar Minggu ya. Ingat nggak? Pasar Minggu dulu. Yesus akan datang jam 3 sore. Kita semua, itu di Bandung.
Siboya. Kalau ini pasar Minggu, kita semua pakai baju putih. Jam 3 nggak datang, jam 4 nggak datang, jam 5 nggak datang, delay 3 jam, jam 6 nggak datang. Yang datang polisi. Benar. Itu teman saya salah satu pengikutnya tapi udah bertobat. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ajaran ini meresap mulai masuk di dalam kehidupan jemaat yang masih muda ini. Makanya saya mau katakan pada saudara, kita sebagai pemimpin jemaat perlu aware. Artinya apa? Apa yang sedang menyerang jemaat kita, ini perlu kita tahu. Setuju saudara? Ya, kalau sekarang bentuknya Kristen progresif, Shinjonji, tahu saudara? Ya, ajaran-ajaran seperti itu, ya, bahwa dia adalah perwujudan dari Mesias, Yesus Kristus, dan hanya umat dia yang diselamatkan karena umat dia berjumlah 144.000 seperti di Wahyu. Ya. Nah, ini kita perlu perhatian ini khusus ini. Ya. Makanya saya mau katakan pada saudara, menjadi dan menjadikan murid itu bukan hanya berbicara saudara duduk manis, ikut encounter and empower. Tapi bagaimana supaya kita tidak tersesat dengan segala kebenaran yang dilemparkan kepada orang percaya. Amin saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Makanya Paulus berbicara hal yang praktis kepada jemaat Tesalonika ini. Mengetahui, Paulus berkata memberikan sebuah penjelasan kepada mereka. Mengetahui kapan kedatangan Yesus tidak sepenting seperti mempersiapkan diri untuk apa saudara? Untuk menyambut kedatangannya. Ya. Jadi kapanpun Kristus datang kita sudah siap. Hari kedatangannya menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Kapanpun, amin saudara, bukan hari yang menakutkan. Coba saudara berbisik kepada diri saudara sendiri. Kalau seandainya selesai ibadah ini Tuhan Yesus datang. Kira-kira saudara siap menyambut dia? Siap? Bapak dan Ibu Gembala siap. Jemaat bagaimana? Siap? Siap, puji Tuhan. Yang siap beberapa orang yang diam. Tuhan kalau perlu di-delay Tuhan. Belum siap Tuhan. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, sesuai istilah yang digunakan Rasul Paulus, jadilah orang terang dan orang siang. Nah hari ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang siang. Ya. Orang siang. Jadi bukan hanya siang jadi orang, bukan begitu. Tapi ini ciri-ciri orang siang yang dimaksud oleh Paulus ya. Nanti kita akan lihat. Nah saudara kalau kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan 10 saudara. Dikatakan begini, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Nah ini perhatikan baik-baik, orang-orang siang ini istilah. Orang-orang malam itu juga istilah. Saudara ya kan? Ya, oh berarti kita nggak boleh kerja lembur karena kita nanti jadi orang malam. Bukan begitu. Ya, nah, saudara yang dalam Tuhan, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk apa? Ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ayat 10. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Nah saya mau membacakan bagian ini saudara dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, bahasanya begini, ya. Ada nggak ditampilkan di sini? Oh, belum ya. Berjaga-jagalah, jangan tertidur seperti yang lain. Waspadalah akan kedatangannya dan tetaplah sadar. Malam hari adalah waktu untuk tidur dan waktu orang bermabuk-mabuk. Tetapi marilah kita yang hidup di dalam terang tetap sadar. Nah perhatikan, tetap sadar dengan memakai iman dan kasih sebagai baju jirah. Ini nanti kita akan lihat. Dan pengharapan akan keselamatan sebagai topi pelindung. Ketopong tadi saudara, ketopong. Helm. Bahasa Inggrisnya helm. Bahasa Inggrisnya apa? Helmet. Iya. Sebab Allah tidak berniat mencurahkan murkanya ke atas kita, melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
dan ia mati untuk kita sehingga kita dapat hidup bersama dengan dia untuk selamanya, entah kita masih hidup atau sudah mati pada saat ia datang lagi. Ini penting. Penekanannya sangat praktis dan juga mudah dimengerti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini ya, kita akan melihat bersama-sama apa saja ciri daripada orang-orang siang itu. Ya. Yang pertama adalah ciri daripada orang-orang siang itu adalah dia selalu sadar. Sadar. Ya. Di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, berjaga-jagalah, jangan tertidur seperti yang lain, waspadalah akan kedatangannya dan tetaplah sadar. Malam hari adalah waktu untuk tidur dan waktu orang bermabuk-mabuk. Saudara perhatikan baik-baik, tidur dan bermabuk-mabuk itu bicara tentang hilangnya kesadaran. Setuju saudara ya kan? Kalau orang tidur masih sadar itu bukan tidur. Setuju ya? Bukan tidur. Ya, mungkin dia tidur-tidur ayam. Tahu saudara tidur-tidur ayam? Ya, ayam tuh kalau dia merem dia tidur tuh. Tapi ketika dengar tek dia langsung buka gitu saudara ya kan? Nah, orang kehilangan kesadaran juga bisa karena mabuk. Ya kan, mabuk. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang bisa tertidur karena apa? Karena mengalami pergumulan berat dan semakin jauh dari Tuhan. Setuju ya? Karena tidur itu biasanya bisa juga karena kekurangan oksigen dan kelelahan. Ya. Kalau tidur di gereja berarti itu kurang tidur karena nonton bola. Itu beda. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang alami pergumulan berat dan semakin menjauh dari Tuhan, keadaannya diumpamakan sebagai orang yang tertidur. Makanya Paulus katakan begini, jangan tidur ya. Artinya apa? Kalau kamu punya pergumulan berat, ayo kamu mendekat sama Tuhan. Sehingga apa? Engkau didapati sebagai orang yang berjaga-jaga. Amin saudara. Jangan karena pergumulan, home sudah mulai jarang. We pray enggak muncul. Pemuritan dipending, ibadah minggu. Kalau ingat. Tapi di sini enggak ada. Jemaat bilang, enggak ada. Mantap. Amin saudara? Iya kan? Karena apa? Karena kita bisa saja mengalami yang namanya ketertiduran. Karena apa? Beban yang begitu berat, lalu kita mulai menjauh dari Tuhan. Akibatnya apa? Kita ngeloni yang namanya beban hidup. Akibatnya apa saudara? Akibatnya kita terus menjadi orang yang gampang tersinggung. Tidak mau berdoa. Apalagi baca Alkitab. Baca Alkitab nambah beban Pak. Kenapa? Karena ketika baca kagak ngerti. Nah saudara perhatikan baik-baik. Nah lalu kita lihat lagi. Orang yang pikirannya dikuasai oleh hal-hal duniawi. Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Keadaannya diumpamakan sebagai orang yang mabuk. Karena saudara di Tesalonika ini karena dia kota besar, ya, kota yang lumayan besar pada saat itu, budaya-budaya masuk di situ, maka banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan kepada semua orang. Apalagi jemaat Tesalonika ini termasuk jemaat ada beberapa di situ orang-orang tajir. Tahu tajir? Entah sudah melintir atau belum, yang penting tajir. Begitu. Ya. Nah saudara, apakah kita menjadi orang yang tertidur? Enggak, tapi mabuk. Hilang kesadaran. Karena apa? Mabuknya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Orang yang mabuk ini saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, biasanya dia kehilangan kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Kehilangan kesadaran akan betapa pentingnya berinteraksi dengan sesama. Karena apa? Dia mabuk. Ya, mari kita akan lihat lagi. Lalu bagaimana agar tetap sadar, tidak tertidur dan mabuk? Ya, kita lihat bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8a. Tetapi marilah kita yang hidup di dalam terang tetap sadar dengan memakai apa? Iman dan kasih sebagai baju jirah. Iman di situ menggunakan kata pisteo. Dan kasih itu menggunakan kata agape. Ya, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Artinya apa? Saya pelajari saudara yang kasih dalam Tuhan. Kata pistis atau pisteo itu memiliki pengertian
orang yang menerima ajakan Tuhan untuk percaya kepada Dia. Artinya apa? Artinya beriman atau tidak itu pilihan kita. Memang Tuhan telah meletakkan dalam hidup kita iman dasar yaitu tentang keselamatan. Sehingga apa? Kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kita tidak melihat Dia disalibkan. Kita tidak melihat dan ikut serta di dalam menyambut ketika Dia bangkit dari antara orang mati. Tapi kita bisa percaya itu. Nah, berbicara tentang menjalani kehidupan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan menawarkan, kamu mau percaya apa enggak sama aku? Amin, saudara. Ketika kita menerima kepercayaan itu, kita menerima apa yang menjadi ajakan Tuhan dalam hidup kita, itulah iman. Suatu ketika, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bicara tentang masalah baju jirah dulu, saudara ya kan. Mari kita akan lihat. Berarti di sini mengenakan iman dan kasih sebagai baju jirah. Nah, ini baju jirah. Ya, baju jirah terbuat dari baja. Ya. Ini saudara, kalau pakai ini ya, itu otot bisa membesar sendiri saudara. Karena berat sekali. Ketopongnya itu mungkin bisa sekitar 5 kilo. Kalau gue lihat 15 kilo ketopongnya. Baju jirahnya saya nggak tahu. Mungkin bisa sampai kurang lebih sekitar hampir 10 kilo. Saya bisa bayangkan. Itu yang namanya lapisan lemak dan air luntur. Karena apa? Karena berat. Makanya saudara perhatikan baik-baik ya. Baju jirah itu biasanya dibikin six pack. Karena apa? Karena orang yang pakai itu saudara pasti akan terbentuk. Beratnya itu luar biasa. Dan itu melindungi dada, melindungi perut dan sampai kepada pinggul. Ya. Berarti apa? Iman dan kasih itu melindungi hati kita. Setuju saudara? Masih bingung? Mari kita kasih contoh. Ya. Mengenakan iman dan kasih sebagai baju jirah itu artinya dalam bahasa yang lain dikatakan toraks, mantel baja yang melindungi dada memanjang sampai ke pinggul. Berarti iman dan kasih bagaikan baju jirah orang percaya, keduanya melindungi hati dari terputusnya hubungan dengan Tuhan dan perbuatan jahat terhadap sesama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman itu membuat kita terhubung dengan Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Dia hanya berfirman, iman itu diarahkan kepada firman Tuhan untuk kita terhubung dengan Tuhan. Setuju nggak? Ya, baik. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya berbaju jirahkan iman? Suatu ketika seorang misionaris namanya Hudson Taylor, ya bisa ditampilkan fotonya, ya. Hudson Taylor ini saudara, dia adalah misionaris di Cina. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia hidup di abad 18 sekian sampai dengan 1905. Ya. Nah saudara, dia menjadi misionaris di Cina itu cukup lama. Waktu dia berangkat dari Inggris, ini adalah seorang orang Inggris, ketika dia berangkat dari Inggris menuju ke China, saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, rupa-rupanya angin membawa perahu yang ditumpanginya itu saudara, ke arah lebih pinggir menuju sebuah pulau kanibal. Waktu berdekatan dengan pantai itu saudara, angin tenang. Artinya apa? Enggak gerak. Waktu itu kan tidak ada mesin, menggunakan kekuatan angin. Lalu kaptennya takut banget, ini kalau misalnya lebih dekat lagi terjangkau sama suku kanibal, maka mereka akan pesta. Dari orang-orang yang bisa dimakan di perahu tersebut. Lalu si kapten ini mendatangi Hudson Taylor. Dia berkata begini, Pak Hudson, berdoalah untuk kami. Supaya kita bisa bergerak, perahu ini bisa bergerak, supaya Tuhan kirim angin. Kita tidak perlu terlalu dekat dengan pulau kanibal ini. Ini berbahaya sekali. Hudson bilang begini saudara. Oke, sebelum saya berdoa, sekarang juga kamu kembangkan layar. Oh saya nggak mau. Kenapa? Saya kan ditertawakan orang. Tidak ada angin, tidak ada angin yang kencang, masa membuka layar? Buat apa? Anak buah kapal pasti mentertawakan saya. Ini kapten kita kayaknya sudah mulai stres berat atau depresi. Hudson bilang, oke, kalau kamu nggak mau buka layar itu, saya nggak akan berdoa.
Akhirnya ya karena dia cukup punya ketakutan tersendiri, si kaptennya saudara lalu dia buka layar. Terserah orang mau ngatain apalah, dia buka layar. Lalu Hudson Taylor masuk ke dalam sebuah ruangan dan berdoa. Dia berdoa. Gak berapa lama saudara yang dalam Tuhan, si kapten menyusul Hudson Taylor. Lalu dia berkata begini, Pak Hudson, apakah engkau masih berdoa untuk angin supaya kita bisa berlayar kembali? Ya, aku tetap berdoa untuk itu. Sekarang Pak Hudson, berhentilah berdoa. Kenapa? Karena angin yang kencang sudah mulai melebihi dari kendali kita. Saudara mengerti sampai di sini? Pertanyaannya bukan hal yang perlu kita pahami adalah bukan masalah anginnya. Tetapi orang yang berbaju jirahkan iman adalah orang yang mempersiapkan diri untuk jawaban doa, jawaban dari harapannya yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Waktu saya belum punya rumah saudara, masih 4 tahun tinggal di rumah mertua. Di daerah Cinangka, Wates, arah Parung. Mau tak sebutin gak RT RW? Jangan saudara, jangan. Saudara, 4 tahun di situ, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama istri saya, sudah kenal istri saya, saudara, ya nggak perlu berdiri lagi, ya kan. Karena kalau Pak Adi kan selalu ingat, ayo Ibu Adi bangkit berdiri. Sudah 37 tahun menikah, nggak pernah minta cerai. Gitu, Pak Adi kan begitu kalau ngomong, ya kan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau kalau Tuhan kasih rumah ada garasinya. Waktu itu masih naik roda 2. Saya percaya Tuhan berkati saya dengan mobil. Walaupun pada saat itu 1 paket. Kalau berangkat. 2 orang bapak dan ibu dan 2 orang anak. Yang agak kecil di depan supaya enggak menghalangi pandangan. Yang agak besar di tengah. Itu anak tidur bangun. Terkadang gak nyampe-nyampe saudara. Saudara yang dalam Tuhan, karena saya tahu rancangan Tuhan belum berhenti hanya di rumah mertua. Amin. Saudara amin karena saudara udah punya rumah. Saya bilang enggak Tuhan, saya pengen punya rumah nanti kalau engkau kasih ada garasinya. Dapat rumah, ada garasinya. Tinggal mobilnya. Ya kan? 2 tahun bergumul untuk mobil, dapat 3 kali mimpi. Warnanya, plat nomornya sampai seperti itu. Lalu mimpi nyetir mobil. Padahal waktu itu belum bisa nyetir mobil. Tapi saya percaya Tuhan garasi sudah siap. Saya ingat sekali waktu itu pertama punya mobil tahun 2000 berapa ya Wi? 2004. Ya. Arah imannya memang agak salah. Karena waktu itu nggak apa-apa Tuhan, mobil bekas juga nggak apa-apa. Kasih mobil bekas. Bekas perempuan lagi, koplingnya habis. Maaf kata ya, maaf ya para wanita ya, kalau naik mobil itu biasa rem sama kopling itu biasanya cepat habis. Dulu manual. Kalau sekarang kan matic. Ya kan? Saya bilang pas dapat mobil itu bukan nggak bersyukur. Saya bilang ini koreksi. Koreksi terhadap arah iman. Jangan ngomong sama Tuhan, minta mobil bekas. Oke sekarang kita doa lagi. Tuhan bukannya nggak puas Tuhan. Tapi aku bertobat dari arah iman yang salah. Kita doa sama-sama. Tuhan minta mobil baru Tuhan. Karena waktu saya pegang 6 bulan ganti kopling. Selama saya pegang ganti kopling 2 kali. Aduh saya bilang nih kok mobil bisa begini ya. Gitu saudara ya. Udah setelah itu saudara singkat ceritanya dapat mobil baru. Jual itu kasih uangnya tambahin dapat mobil baru. Saudara mengerti maksud saya? Berbaju jirahkan iman itu artinya apa? Artinya walaupun hari ini kita tidak melihat, tapi kita mempersiapkan diri untuk menerima apa yang kita doakan. Amin saudara? Nah perhatikan baik-baik,
Tadi baju jirah itu bukan hanya iman tetapi juga kasih. Kasih itu ditulis dengan agape. Agape itu artinya adalah kasih Allah yang diberikan dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Hiduplah bukan dengan kasih secara manusiawi saja. Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat dari kamu. Bukan masalah itu. Tapi kasih agape itu artinya adalah kasih yang Tuhan berikan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih belum sempurna. Ketika kita masih punya banyak hal yang perlu dibereskan. Tapi dia rela mengasihi kita. Kenapa ini menjadi baju jirah di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika? Karena apa? Di dalam jemaat Tesalonika, saudara bayangkan baik-baik. Orang yang muda rohaninya pasti kehidupannya itu masih coba-coba untuk melakukan kebenaran. Amin saudara. Masih pilih-pilih untuk melakukan kebenaran. Kalau cocok dilakukan, kalau enggak tinggalin. Kalau misalnya berhasil melakukan, puji Tuhan, ada kesaksian. Tapi ketika gagal melakukan, mulai tinggalin persekutuan. Saudara mengerti sampai di sini? Sulit gak ngadapin kayak gini? Waduh, sulit. Kalau saudara gak percaya itu sulit atau tidak, tanya sama Bapak dan Ibu Gembala. Setuju ya Pak ya? Sulit. Tetapi apa saudara? Tuhan katakan apa? Paulus katakan apa kepada jemaat Tesalonika? Gunakan baju jirah, iman dan kasih. Ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk memelihara hati kita dibutuhkan kehidupan yang mau berbagi kepada orang lain. Bukan hanya berbagi masalah uang dan materi, enggak. Berbagi perhatian, berbagi untuk mendoakan mereka, berbagi waktu untuk mendengar keluh kesah mereka. Itulah yang memagari kehidupan kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Problemnya di sini adalah ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, menarik banyak hal untuk diri sendiri, tapi kita tidak pernah memperhatikan orang lain. Saya mau katakan kepada saudara, engkau tidak terpelihara di dalam hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Bisa tangkap sampai di sini saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini kan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ketika kamu menabur perhatian. Ketika kamu menabur kasih. Ketika kamu menabur segala sesuatu yang baik buat orang lain. Itu bukan hilang begitu saja. Amin saudara. Tetapi hal yang kau taburkan akan kau terima. Nah, Paulus berbicara kepada jemaat Filipi bilang begini. Yang kupentingkan, jemaat Filipi itu saudara, kota Filipi itu adalah pangkalan militer dari tentara Romawi. Kekristenan begitu ditindas. Mereka miskin, melarat, sengsara dan teraniaya. Tetapi mereka bisa mengumpulkan persembahan saudara yang dalam Tuhan untuk kirim kepada jemaat di Yerusalem. Untuk kirim kepada jemaat di Makedonia, wilayah Makedonia. Mereka mungkin bisa saja berbangga diri, aku dalam kekuranganku, aku bisa memberi. Tapi Paulus katakan begini, yang kupentingkan bukanlah pemberiannya. Tetapi yang kupentingkan adalah buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Artinya apa? Artinya di masa apapun dalam kehidupan kita, ketika kita mulai belajar memperhatikan orang lain, bukan masalah pemberiannya, bukan masalah berapa banyak perhatian yang kau berikan kepada orang lain dalam kehidupanmu, tetapi akan muncul buah dari dalam kehidupanmu. Buah apa itu saudara? Kemurahan hati yang muncul dan terbentuk dalam kehidupan kita. Amin. Buah itulah yang muncul dalam kehidupan kita. Itulah yang dipentingkan oleh Rasul Paulus. Bukankah semua keadaan, semua situasi, dan orang-orang yang kita hadapi, semuanya Tuhan bisa pakai untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Inilah yang dimaksud dengan berbaju jirahkan, iman, dan kasih. Hati kita terpelihara. Karena apa? Kita mempersiapkan diri untuk segala
doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Untuk segala permohonan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan berbaju jirahkan salah satunya adalah kasih. Bisa tentang apa? Mulai belajar memperhatikan orang lain dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Saudara pasti pernah mendengar cerita Sadhu Sundar Singh. Waktu dia melintasi ladang bersalju tebal sekali. Di situ ada seorang yang terkapar. Sudah tinggal tunggu waktu. Meninggal karena kedinginan. Ada seorang yang lebih dulu lewat saudara. Melihat orang terkapar itu. Dia berusaha menyimpang dari jalan dari orang itu saudara. Karena apa? Karena dia berpikir, aku saja lagi kedinginan, aku saja lagi kelaparan, kenapa aku harus tolongi dia? Dia langsung terus berjalan. Tetapi ketika Sadhu Sundar Singh lewat wilayah itu, tempat itu saudara. Lalu dia melihat orang tersebut. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mulai angkat orang tersebut. Lalu dia gendong orang itu. Dan ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan ketika dia berjalan beberapa ratus meter, dia temukan orang yang terdahulu yang tidak mau menolong orang ini mati terkapar karena kedinginan. Tetapi Sadhu Sundar Singh, saudara, dia tetap bisa berjalan karena apa? Ternyata gesekan antar tubuh dia dengan tubuh orang yang ditolongnya membuat dia tetap memiliki panas dan sampai ke desa terdekat. Artinya di sini bicara tentang apa, saudara? Ketika saudara menolong orang lain, ketika tanganmu terbuka untuk orang lain. Ketika kasih itu dinyatakan kepada orang lain. Maka saudara sebenarnya bukan hanya memelihara hidup orang lain. Tapi saudara sedang memelihara hidup kita. Amin saudara. Dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup ini. Nah saudara mari kita akan lihat lagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Bagian yang berikutnya adalah bagian yang kedua. Yang kedua adalah perkuat pengharapan. Kenapa hal ini penting? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca dulu ayat firman Tuhannya 8b sampai dengan 9. Dan pengharapan akan keselamatan sebagai topi pelindung. Sebab Allah tidak berniat mencurahkan murkanya ke atas kita, melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus dalam firman Allah yang hidup. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang pengharapan keselamatan di dalam Kristus tidak boleh padam dalam hidup kita. Kenapa? Nah, kondisinya begini saudara di jemaat Tesalonika ini. Kalau saudara pelajari dalam pasal yang keempat, perikop yang kedua, itu berbicara tentang apa saudara? Paulus memberitakan kepada mereka bahwa ketika orang mati di dalam Kristus, dia pergi kemana? Seperti itu. Ya, orang mati itu kan orang kalau mau mati itu kan seringkali yang ditakutin cuma dua. Ketika dia mati, siapa yang bawa dia dan pergi kemana? Seperti itu saudara ya kan. Makanya Yesus memberikan kepastian. Ya, ketika aku sudah selesaikan di dalam Yohanes dikatakan apa saudara? Di mana aku berada, disitulah kamu berada. Artinya apa? Yesus yang menjemput kita sebagai orang percaya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Pada saat itu ada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias mengalami aniaya. Bahkan ada keluarga mereka yang dibunuh. Bahkan mereka mulai goyang, mulai khawatir, mulai galau. Apakah benar Tuhan menyelamatkan kita? Faktanya apa? Ada orang-orang yang percaya kepada Mesias tetap mengalami aniaya. Tetap bahkan dibunuh. Mereka mulai galau. Paulus mengingatkan, jangan sampai kamu goyah. Perkuat pengharapan kamu keselamatan di dalam Kristus. Karena seperti Yesus katakan, manusia bisa membunuh kita secara tubuh. Tetapi manusia tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Amin saudara. Ini penting sekali. Paulus ingatkan. Sebab Allah tidak berniat mencurahkan murkanya ke atas kita. Melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika orang martir karena nama Yesus itu bukan karena murka Allah. Amin saudara. Tetapi ada rancangan Tuhan yang lebih besar yang sulit kita bisa mengerti dalam kehidupan ini. Namun yang Paulus inginkan, baik kamu hidup maupun kamu mati, kamu akan siap menyambut kedatangan Kristus. Kalau kamu tetap memiliki pengharapan di dalam keselamatan. Amin.
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang melindungi pemikiran kita dari berbagai macam panah api si jahat yang berusaha untuk mengacaukan pemikiran orang-orang di Tesalonika pada saat itu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kondisi pada saat itu, saya pikir tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi hari ini. Di mana orang mulai meragukan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bahkan meragukan firman Tuhan sebagai firman yang hidup. Saya mau katakan kepada saudara dengar baik-baik, jangan goyah pengharapan saudara akan Kristus hanya karena hal itu. Karena iblis berusaha menebar kebohongan dengan tipu muslihatnya sehingga engkau mulai meragukan kesetiaan Kristus dalam kehidupanmu. Saya menulis begini saudara, sebagai bagian penutup. Tetapi pengharapan itu mendatangkan sukacita dan kekuatan untuk tetap percaya bahwa kita telah ditebus dan dapat hidup bersama dengan Kristus. Tidak masalah kapanpun dia datang. Makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10 dalam terjemahan baru dikatakan begini. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Berjaga-jaga, hidup. Tertidur itu artinya bisa saja kita mengalami kelemahan, kelelahan secara fisik, tetapi kita hidup bersama-sama dengan dia. Nah di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, ia mati untuk kita sehingga kita dapat hidup bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Entah kita masih hidup atau sudah mati pada saat ia datang lagi. Biarkan pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus jangan pernah pupus dari hidup kita. Apapun keadaan hidup yang kita alami hari ini. Karena dia tidak pernah bisa memungkiri firman-Nya sendiri. Setuju katakan amin. Mari jadilah orang-orang siang yang punya ciri dua. Yang pertama sadar. Dengan mengenakan baju jirah, iman dan kasih. Jangan sampai pupus dalam hidup kita. Dan yang kedua, perkuat pengharapan sebagai pelindung dari hati dan pikiran kita. Supaya iblis tidak bisa membohongi dan menipu kita di dalam segala keadaan hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan.